Namaku Maya, wanita Jawa berusia 44 tahun. Orang-orang di kota cuma mengenalku sebagai kepala pengelola dan pemilik kompleks ruko niaga 35 pintu. Mereka pikir hidupku mewah, banyak penyewa, omset besar, dan dikelilingi staf yang selalu patuh. Padahal kalau mereka tahu isi kepalaku setiap malam, mungkin mereka bakal kaget. Di balik senyum yang sering kupasang saat berkeliling mengecek deretan ruko, hidupku sebenarnya sepi. Terlalu sepi. Sampai suara bising kendaraan di depan kompleks pun kadang seperti teman ngobrol. Aku memang dikenal gampang menolong orang. Ada yang butuh keringanan sewa, ku izinkan. Ada staf keamanan yang butuh tempat numpang istirahat, ku bukakan pintu. Tapi kebiasaan itu kadang bikin aku capek sendiri. Semua orang datang untuk minta tolong, tapi hampir tidak ada yang benar-benar peduli bagaimana keadaanku. Hidupku berjalan datar. Bangun, buka kantor pengelola, awasi ruko, tutup laporan, tidur. Begitu terus tiap hari, seperti mesin yang dipaksa jalan tanpa pernah istirahat. Kompleks rukoku luas, 35 pintu. Tapi yang paling lucu, aku justru merasa paling sendirian di tempat yang seluas itu. Tidak ada yang kuajak bicara lama-lama. Tidak ada yang membuatku menunggu pagi dengan semangat. Sampai suatu hari, seseorang datang dan merusak semua rutinitas membosankan itu. Bukan rekan bisnis, bukan penyewa tetap, bahkan bukan orang yang kukenal. Tapi kedatangannya membuat jantungku berdetak aneh, seperti ada sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Dan sejak saat itu, hidupku tidak lagi sama. Namanya Raja, umur 26 tahun, seorang duda asal NTT. Pertama kali dia menyebutkan namanya, suaranya pelan, tapi berat. Seperti orang yang sudah terlalu lama menahan banyak hal sendirian. Kulitnya coklat matang bersih, matanya tajam tapi hangat. Dan ada sesuatu darinya yang langsung membuatku berhenti berpikir jernih. Bukan karena dia ganteng saja, walaupun itu jelas terlihat. Tapi karena ada kesan bahwa hidupnya tidak mudah. Dan justru itu yang membuatku penasaran. Waktu dia berdiri di depan gerbang ruko dengan tas travel usang di punggung, aku seperti melihat sosok yang kehilangan arah, tapi tetap berusaha tegar. Dia tidak banyak bicara, gerakannya hati-hati. Bahkan cara dia memandang sekitar pun seolah takut merusak suasana. Dari caranya menunduk setiap kali membuka mulut, aku bisa menilai satu hal. Dia orang yang penurut bukan karena minder, tapi karena terbiasa menghormati siapapun. Saat aku tanya kenapa dia merantau, dia menghela napas panjang seperti menyusun keberanian untuk jujur. Saya cuma ingin mulai dari nol, katanya. Dan kalimat itu langsung membuat ruangan terasa lebih dingin. Aku tahu persis bagaimana rasanya ingin memulai hidup baru. Tetapi aku tidak menyangka seorang lelaki semuda itu bisa terlihat begitu rapuh. Entah kenapa dari semua tempat yang bisa dia datangi, dia malah berhenti di kompleks rukoku. Ada ratusan tempat lain di daerah ini, tapi langkahnya justru membawa dia ke sini. Dan dari cara dia memandangku saat itu, aku mulai merasa mungkin keberadaannya bukan kebetulan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Bukan deras, tapi cukup membuat udara lembab dan bikin pintu-pintu besi ruko berbunyi tiap kali tertiup angin. Aku sedang mengecek tumpukan berkas dan laporan di kantor pengelola ketika pintu tiba-tiba berderit. Aku menoleh dan di sana berdiri lelaki yang nantinya mengubah seluruh hidupku. Rajanya, bajunya basah sebagian. Rambutnya menetes, dan tas travel usangnya tampak lebih berat dari tubuhnya sendiri. Dia berdiri di ambang pintu seperti orang yang ragu apakah dia pantas masuk atau tidak. Tetapi matanya menyimpan sesuatu yang membuatku berhenti bergerak. Ada campuran capek, putus asa, dan harapan di situ. "Bu, maaf, ada kerjaan apa saja? Saya butuh banget," katanya. Suaranya serak, seperti baru selesai menahan tangis atau mungkin menahan lapar. Aku tidak tahu. Yang jelas, saat mendengar kalimat itu, dadaku langsung terasa panas.
Aku mempersilahkan dia masuk, tapi dia masih berdiri di dekat pintu. Bingung seperti takut lantai bakal kotor kalau dia melangkah. "Masuk saja, di luar hujan," kataku. Dia mengangguk pelan dan akhirnya melangkah. Di balik wajah lelahnya, aku merasa ada sesuatu yang lebih rumit daripada sekadar perantau butuh kerja. Seolah dia membawa cerita panjang yang berat, tapi dia memilih menyimpannya rapat-rapat. Saat dia berdiri di depan rak mencoba mengeringkan bajunya dengan tangan, aku tanpa sadar memperhatikannya terlalu lama. Dan anehnya, dia seperti sadar diperhatikan. Tatapannya justru balik ke arahku dengan ragu. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang tidak pernah muncul saat bertemu lelaki lain. Rasa penasaran yang berbahaya. Sejak pertama kali melihat Raja, ada sesuatu yang susah hilang dari kepalaku. Dia tidak seperti lelaki kebanyakan yang sok percaya diri. Raja justru terlihat sangat hati-hati. Seakan setiap gerakannya harus dipikirkan dulu. Bahkan ketika dia memindahkan barang berat, dia melakukannya pelan, seperti sedang memegang sesuatu yang bukan miliknya. Aku memperhatikan dari balik meja. Tubuhnya jelas kuat. Ototnya terlihat walau bajunya basah dan menempel, tapi auranya lembut. Bukan tipe lelaki yang merasa paling hebat. Aneh, kombinasi itu jarang sekali ketemukan. Hanya 1 detik mata kami bertemu, tapi cukup untuk membuatku seperti lupa nafas. Pandangannya bukan pandangan orang yang ingin menggoda, tapi pandangan seseorang yang sedang mencari arah. Dan itu justru lebih berbahaya. Sambil pura-pura sibuk menyusun wadah bumbu kering, pikiranku justru semakin liar. Kenapa dia bisa sampai ke sini? Apa yang dia tinggalkan di NTT? Kenapa matanya seperti menyimpan luka lama? Dan yang paling mengganggu, kenapa perasaanku tiba-tiba tertarik pada orang yang bahkan baru kenal beberapa menit? Hidupku sebelumnya biasa saja, datar, stabil. Tapi sejak lelaki itu berdiri di rukoku, semua terasa berubah. Setelah ku beri air mineral dingin dan bangku di sudut ruangan, Raja duduk pelan. Tangannya menggenggam gelas dengan gemetar halus. Entah karena dingin, lapar, atau karena dia sudah terlalu lelah menghadapi hidup. Aku duduk di depannya, pura-pura sibuk mengecek nota belanja. Padahal sebenarnya aku ingin tahu lebih banyak tentang orang asing satu ini. Dia menatap air di depannya lama sekali sebelum akhirnya berani minum. Lalu dia mulai bercerita, suaranya pelan, seperti orang yang takut mengungkit masa lalu. "Saya pernah nikah, Bu, tapi nggak bertahan," katanya. Ia berhenti sebentar, menelan air liur, lalu melanjutkan. "Saya pikir kalau saya tetap di sana, hidup saya cuma jalan di tempat. Makanya saya merantau, mau mulai dari nol." Kalimat itu sederhana, tapi aku bisa merasakan beratnya. Ada luka yang dia sembunyikan. Yang membuatku makin kaget adalah ketika dia berkata, "Saya nggak tahu mau kemana, Bu. Langkah saya berhenti di depan kompleks ruko Ibu. Ya sudah, saya masuk. Saya pikir mungkin ini tempat saya harus berhenti." Saat dia bilang itu, jantungku langsung berdetak aneh. Bukan karena romantis, tapi karena kalimat itu terasa terlalu jujur, seolah dia sudah menyerah pada hidup dan berharap tempat inilah yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak tahu harus merespons apa, antara kasihan, penasaran, dan entah kenapa ada sedikit rasa nyaman yang tiba-tiba muncul. Biasanya aku selalu berhati-hati kalau mengambil keputusan tentang orang baru. Tapi untuk Raja, semuanya terasa lebih cepat, lebih spontan, dan entah mengapa lebih benar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Mas, kalau kamu mau kerja di sini bisa. Kerjanya simpel, angkat stok, bantu maintenance ruko, antar pesanan penyewa, beres-beres gudang penyimpanan." Dia langsung menatapku. Matanya membesar sedikit seperti tidak percaya. "Beneran, Bu, saya boleh kerja di sini?" Suaranya bergetar. Aku mengangguk, pura-pura santai. "Iya, tapi kamu tinggalnya di mes belakang gudang. Itu satu-satunya tempat kosong." Raja menunduk dalam-dalam seperti sedang menahan sesuatu yang meledak di dadanya. "Terima kasih, Bu. Saya janji nggak akan nyusahin." Saat aku bangkit menunjukkan arah gudang,
Aku bisa merasakan langkahnya mengikuti dari belakang. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Saya bakal kerja sungguh-sungguh, Bu. Ibu nggak bakal nyesel. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat tengkuku dingin. Ada keyakinan kuat di dalamnya. Lelaki ini bukan cuma butuh pekerjaan, dia butuh tempat untuk menetap. Hari pertama Raja bekerja, suasana kompleks ruko terasa berbeda. Biasanya aku membuka gerbang sendirian, tapi pagi itu Raja sudah ada di dalam, sedang mengangkat kardus perlengkapan seolah sudah bekerja bertahun-tahun. Bu, maaf saya bangun lebih dulu. Saya pikir biar ibu nggak capek, katanya sambil tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku hilang kata-kata. Sejak itu, ruko yang biasanya terasa kosong mendadak ramai. Raja bergerak cekatan, tapi tetap sopan. Yang membuatku makin bingung adalah reaksi orang-orang sekitar. Mereka heran ada lelaki muda, gagah, dan asing bekerja untukku. Ada yang bisik-bisik, ada yang pura-pura nanya harga sewa sambil melirik Raja. Aku pura-pura tidak peduli, padahal sebenarnya aku memperhatikan semuanya. Kehadiran Raja menarik perhatian lebih besar dari yang kupikirkan. Malam itu aku sedang mengecek stok di gudang penyimpanan belakang. Ruangan sempit yang lampunya suka kedap-kedip. Suasananya lembab, bau karung dan kayu bercampur jadi satu. Aku membawa buku catatan, fokus menghitung stok yang harus dipindahkan besok. Tapi, suara langkah pelan membuatku berhenti. Ternyata, Raja masuk sambil membawa senter kecil. "Bu, saya bantu ya," katanya. Suaranya rendah, agak serak, dan entah kenapa langsung membuat bulu kuduku meremang. Gudang itu memang sempit, hanya muat 2 orang kalau berdiri rapat. Saat dia mendekat, ruangnya terasa lebih sempit lagi. Dia jongkok untuk mengecek beban di bawah, sementara aku bergerak mundur sedikit untuk memberi ruang. Tapi tanpa sengaja, punggungku menyentuh lengannya. Sentuhan yang sebenarnya biasa, tapi anehnya langsung membuat tubuhku kaku. Raja ikut terdiam, tidak bergerak, seolah sedang menghitung napasnya supaya tetap tenang. Maaf Bu," katanya pelan, sangat pelan. Aku buru-buru menggeleng. Saat aku berbalik mengambil catatan, tubuh kami kembali hampir bersentuhan. Cahaya senter membuat bayangan kami menempel di dinding gudang, seperti 2 orang yang berdiri terlalu dekat. Ketika aku memutar badan, wajahnya hanya beberapa jengkal dari wajahku. Matanya membesar sedikit. Kaget, tapi tidak mundur. Napasnya terasa hangat mengenai pipiku. Momen itu berlangsung cuma 3 detik, tapi rasanya lama sekali. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan marah, bukan takut, tapi semacam rasa sadar bahwa situasinya berbeda. Berbahaya kalau dibiarkan terlalu lama. Akhirnya, Raja yang lebih dulu menjauh dan pura-pura sibuk merapikan barang. "Saya bantu bawa keluar, Bu." Suaranya berubah cepat, seperti ingin menutupi sesuatu. Malam itu aku sadar, kedekatan fisik sekecil apapun dengan Raja tidak pernah terasa biasa. Sejak kejadian di gudang, suasana berubah, seolah ada garis tipis yang tiba-tiba muncul di antara kami. Garis yang membuat kami saling hati-hati, tapi justru membuat kami lebih sering mencuri-curi perhatian. Aku sadar, dia mulai menjaga jarak, tidak lagi berdiri terlalu dekat. Bahkan cara dia memanggilku pun berubah, lebih pendek, lebih cepat, seperti takut kalau suaranya terdengar terlalu akrab. Dulu aku melihatnya karena penasaran, sekarang karena aku merasa kehilangan sesuatu jika tidak melihatnya. Ada satu kejadian yang membuatku semakin yakin bahwa dia memang sedang menahan diri. Hari itu, ruko cukup ramai. Tiba-tiba ada rak display yang hampir roboh. Aku refleks menahan dengan tangan kiri, tapi bebanku terlalu berat. Dalam hitungan detik, Raja muncul dari samping, memegang rak itu sebelum jatuh menimpaku. Posisi kami dekat, terlalu dekat.
Aku bisa melihat jelas urat di lehernya menonjol karena menahan berat. Dan untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Tapi begitu pelanggan pergi, dia langsung menyingkir tanpa berkata apa-apa. Justru sikap itulah yang membuatku semakin tidak tenang. Malamnya aku duduk sendirian di kursi kantor. Aku memikirkan semua gerak-gerik Raja. Apa yang dia takutkan? Diriku? Perasaannya sendiri? Atau masa lalunya? Yang jelas, sejak malam di gudang, aku tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Kalau kejadian kecil seperti itu saja bisa membuatku sesulit ini untuk tenang, bagaimana nanti kalau kedekatan itu terjadi lagi? Aku ini kepala pengelola, biasa mengatur puluhan kios, biasa tegas. Tapi kalau soal Raja, aku kehilangan kendali. Pagi itu waktu aku lagi menyusun berkas, Raja datang dengan langkah cepat. "Bu, Mbak Maya, saya boleh ngomong sebentar?" Suaranya berat, tapi ada nada ragu. Aku cuma mengangguk dan jalan ke samping ruko, tempat orang jarang lewat. Begitu kami berdiri berhadapan, Raja langsung bilang, "Saya nggak tahu kenapa, tapi tiap hari saya kepikiran terus." Kalimatnya keluar cepat, tapi tatakannya dalam. "Coba tenang Raja, kamu hati-hati ngomong kayak gitu. Aku ini bos kamu, orang bisa salah paham." Tapi dia malah maju setengah langkah. Jaraknya tinggal sejengkal. Saya nggak peduli orang mau bilang apa. Saya cuma nggak mau bohong lagi. Saat itu juga ada suara motor berhenti di depan. Kami spontan menjauh. Di detik itu aku sadar, kalau aku tidak hati-hati, hubungan ini bisa berubah jadi sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Setiap kali dia lewat depan ruko, aku pura-pura tidak lihat. Tapi makin aku menjauh, makin sering dia muncul. Bahkan pekerja lain sampai ngeledek pelan. "Bu Maya, itu anak NTT setia banget ya jagain ruko." Siang itu, listrik di salah satu pintu ruko tiba-tiba mati. Raja muncul membawa alat. "Arahinnya di mana, Mbak?" katanya sambil jongkok cek kabel. Aku tunjuk lokasi, tapi berdiri terlalu dekat. Raja sempat menoleh, dan tanpa sengaja lengan kami bersentuhan. Sekilas saja, tapi cukup bikin aku mundur kecil. Raja diam sebentar, lalu menatap aku lurus. "Mbak menghindar terus sejak hari itu. Saya salah ya? Mbak nggak suka saya? Atau Mbak sebenarnya takut karena Mbak juga ngerasain hal yang sama?" Pertanyaan itu menusuk langsung ke dada. Aku nggak siap. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba suara teriakan dari luar meledak. "Bu Maya, tolong!" Ada pelanggan terjatuh pingsan. Aku langsung lari keluar, Raja di belakangku. Situasi berubah panik. Tapi di tengah kekacauan itu, aku bisa merasa tatapan Raja terus nempel di punggungku. Seolah bilang, nanti kita belum selesai. Begitu keadaan mulai tenang, aku pergi ke belakang ruko buat menenangkan diri. Aku bersandar di dinding, tarik napas panjang. Beberapa menit kemudian, suara langkah pelan terdengar. "Boleh saya masuk?" Suara Raja muncul dari balik pintu. "Masuk saja," kataku. Raja mendekat. "Mbak, nggak apa-apa?" Dari tadi kelihatan pucat. Aku menggeleng pelan. "Tadi itu pertanyaan saya, Mbak," katanya pelan. "Saya cuma mau tahu, Mbak." Aku menunduk. Sialnya benar. Aku takut bukan karena dia, tapi karena keadaan. Aku bos di sini. Usia kami beda 18 tahun. Aku janda, dia duda perantau. Hubungan begini bisa jadi bahan omongan yang gak enak. Raja melanjutkan. Suaranya lebih tegas. "Saya nggak minta jawaban sekarang. Saya cuma mau Mbak tahu, saya serius." Aku angkat kepala. Tatapannya bikin aku susah nafas. "Mbak, kalau Mbak takut jatuh, saya siap jadi orang pertama yang nangkap." Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi langsung mengenai hati. Setelah percakapan itu, suasana makin aneh dalam cara yang bikin deg-degan. Kalau dulu dia cuma lewat sambil senyum, sekarang senyumnya seolah punya arti lain. Sore itu,
Hujan turun deres. Angin kencang bikin pintu-pintu bergetar. Lampu mati total. "Mbak, ikut saya. Gensetnya mati," kata Raja. Aku ikut dia ke belakang gedung. Daerah itu gelap. Bau solar bercampur tanah basah. Raja jongkok cek kabel. "Mbak, jangan jauh-jauh. Lampunya cuma satu." Beberapa detik kemudian, genset meledak kecil. Brak, muncul percikan api. Aku kaget, dan tanpa sadar menarik lengan Raja. Dia langsung berdiri, refleks melindungi tubuhku dengan tubuhnya. Nafasnya terasa di dekat kupingku. "Aman, saya ada," katanya pelan, tapi yakin. Listrik akhirnya nyala lagi, tapi aku dan Raja masih berdiri dekat. Terlalu dekat, sampai aku sadar tangan aku masih memegang lengannya. Aku buru-buru lepas. "Maaf, refleks." Raja tersenyum kecil. Kalau tiap refleksnya kayak gitu, saya nggak keberatan. Pagi itu, kuliner belum buka. Raja datang mendorong motor tuanya yang mati. Aku tawarin teh panas. "Terima kasih, Mbak. Saya nggak biasa dilayanin begini," katanya. "Raja, kamu bantu aku tiap hari. Segelas teh nggak ada apa-apanya." Dia menunduk. "Saya bantu karena saya mau, bukan karena kewajiban." Tiba-tiba salah satu staf masuk sambil berbisik. "Bu, beneran Raja tadi malam ngelindungin ibu waktu genset meledak?" Aku kaget. Raja cuma senyum malu. Raja menarik nafas panjang. "Mbak, kalau orang-orang mulai ngomong dan itu bikin Mbak nggak nyaman, bilang saja. Saya bisa jaga jarak." Ucapan itu kayak tamparan halus. "Aku bukan nggak nyaman, aku cuma takut orang salah paham," jawabku. Raja berdiri mendekat. "Mbak, orang yang pertama kali bikin saya ngerasa punya tempat buat pulang adalah Mbak. Saya datang jauh-jauh dari NTT, hidup sendiri. Tapi pas ketemu Mbak, saya ngerasa tenang." Sebelum dia pergi, dia sempat menoleh. "Kalau Mbak takut dunia tahu, saya bisa diam. Tapi jangan suruh saya pura-pura nggak sayang." Kepala aku seperti penuh suara sendiri. Besok paginya, pegawai-pegawai mulai bisik-bisik. Herman, salah satu staf, nyamperin. "Bu, Raja kok akhir-akhir ini dekat banget ya sama ibu. Kalau beneran kami dukung kok." Aku cuma bisa geleng, tapi dada aku hangat sedikit. Siang harinya, Raja datang bawa laporan tapi lebih diam. "Kenapa?" tanyaku. "Saya heran Mbak kelihatan menjauh." Aku menarik nafas. "Raja, ini rumit. Aku bos di sini. Kamu staff maintenance." Aku pernah gagal dalam rumah tangga. Aku takut salah lagi. Raja menatapku lama. "Saya nggak peduli status Mbak apa. Saya nggak peduli usia. Mbak bahagia nggak waktu sama saya?" Tiba-tiba pintu kantor dibuka keras. Pak Hadi, distributor daging, masuk dengan marah-marah. "Bu Maya, pesanan saya telat dibayar 3 hari. Jangan sampai bisnis saya terganggu gara-gara urusan pribadi ibu." Aku kaget, tapi Pak Hadi nggak berhenti. "Saya cuma nggak mau ruko ini jadi kacau gara-gara hubungan ibu sama staf maintenance itu." Kalimat itu seperti bom. Raja berdiri tegak, napasnya berat. Raja maju. "Pak, kalau mau marah soal pembayaran silakan, tapi jangan singgung Mbak Maya begitu, nggak sopan." Pak Hadi melotot. "Kamu siapa berani ngomong begitu?" Raja menjawab rendah tapi tajam. "Saya orang yang nggak suka lihat atasan saya dihina." Pak Hadi akhirnya pergi setelah diancam pembayaran harus beres jam 4. Raja mendekat. "Mbak, maaf saya kebablasan, tapi saya nggak tahan." Aku menatapnya lama. "Raja, kamu tadi benar. Aku cuma nggak nyangka semuanya jadi terbuka begini." Raja akhirnya berani menatapku lagi. "Kalau semua orang tahu, berarti sekarang kita cuma harus jujur sama diri kita sendiri." Malamnya, aku duduk di kantor belakang. Raja muncul. "Mbak, saya mau ngomong jujur. Saya datang ke Jawa bawa masa lalu yang gak indah. Rumah tangga saya berantakan. Tapi di sini saya ketemu Mbak. Saya jatuh hati, bukan karena Mbak sempurna, tapi karena Mbak manusia." Aku menutup muka. "Raja, usiaku jauh di atas kamu. Aku janda." Raja mengangguk. "Justru itu saya serius. Saya bukan anak kecil yang cuma kejar rasa suka." Dia bertanya pelan. "Cuma satu hal yang saya mau tahu, Mbak. Beneran gak ada rasa sama sekali ke saya?" Aku menatapnya. Tatapannya jujur. "Raja, aku ada rasa." Hari itu aku duduk di bangku depan ruko. Matahari sudah turun. Raja datang pelan. "Mbak, saya sudah siap dengar apapun." Aku menarik napas panjang.
Raja, kamu bikin aku ingat rasanya dianggap penting. Tapi aku juga takut salah lagi. Raja mendekat satu langkah. Kalau saya takut nyesel, saya nggak akan bertahan sejauh ini. Hening. Angin sore bertiup dingin. Aku akhirnya bicara. Raja, aku juga sayang sama kamu. Dia memejamkan mata sebentar, lalu menatapku hangat. Tapi, lanjutku. Aku mau hubungan ini jalan pelan-pelan. Kita bangun bareng tanpa buru-buru, tanpa takut, tanpa sembunyi. Raja menghela napas lega. Pelan gak apa-apa, Mbak. Yang penting sama-sama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Aku pegang tangan Raja. Pelan tapi yakin. Dari kejauhan, lampu-lampu kompleks ruko 35 pintu itu menyala, seperti barisan cerita baru yang siap dimulai. Raja, kataku pelan. Ikut aku. Kita mulai semuanya dari sini. Hidup kadang kasih kita orang yang tepat di waktu yang paling kacau. Hubungan gak pernah selesai hanya dengan rasa suka. Harus ada keberanian buat jujur, pelan-pelan bangun kepercayaan, dan siap menerima masa lalu masing-masing. Cinta bisa tumbuh di tempat yang bahkan gak pernah kita duga.